Shalom, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang sangat baik untuk kita dapat kembali bersekutu bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kita masih tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan kita bersama, baik di dalam keluarga kita maupun di dalam masyarakat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita satukan hati, untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Bapa kami naikkan kehadirat-Mu, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Di hari perhentian pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati berkat pada hari ini. Khususnya kami bersama seluruh jemaat Tuhan di tempat tinggal mereka masing-masing untuk kami beribadah secara daring. Tuhan, kami berdoa kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi bagian yang terbaik, yang memperlengkapi kami, yang menguatkan kami Bapa, agar hidup kami semakin hari semakin diperkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kekurangan kami Tuhan, dan pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita akan merenungkan dengan tema firman Tuhan, yaitu dikhususkan Tuhan menjadi umat pilihannya. Dikhususkan Tuhan menjadi umat pilihannya. Mari kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab 2 Korintus, pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-6, saya akan membacakan mulai ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk membaca Alkitab masing-masing, dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1, demikian saya bacakan firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini dikhususkan Tuhan untuk menjadi umat pilihan Tuhan atau pilihannya. Nah, kata dikhususkan itu berarti membuat terpisah dari yang lain atau dipisahkan dari yang lain.
Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi rasul. Satu persatu dipanggil, dipilih oleh Yesus. Lalu dipisahkan dan memiliki satu status yang namanya rasul atau murid-murid Tuhan. Inilah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi seorang rasul dengan tugas untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Dikhususkan adalah untuk tujuan tertentu. Mengapa Tuhan memanggil kita, memilih kita, mengkhususkan kita di tengah-tengah dunia ini, saudara? Kalau kita melihat di dalam pembacaan tadi, dalam 2 Korintus pasal 6, ayat 14 dan seterusnya, saudara, ayat ini bukan saja berbicara tentang pasangan yang tidak seiman, tetapi ayat ini berbicara bagaimana Tuhan mengkhususkan, memanggil sesuai dengan pilihannya dan dibedakan, saudara. Kalau kita ingat dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, saudara, di sana dikatakan janganlah kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh karena akal pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa. Itu sebabnya kita umat Tuhan atau gereja Tuhan, kita dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memisahkan kita, mengkhususkan kita dari dunia ini untuk satu tujuan yang khusus, yang mulia, saudara. Kalau kita lihat mengapa Allah memisahkan kita dengan satu tujuan yang khusus ini, saudara. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat, saudara, kita akan melihat tujuan-tujuan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memisahkan kita dari dunia ini, saudara. Bagian yang pertama, mengapa Allah mengkhususkan kita dan menjadikan umat pilihannya, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan tertentu. Kalau Allah mengkhususkan kita, memanggil kita, dan kita dipilih oleh Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama, saudara, kita dikhususkan karena iman. Saudara, kalau kita lihat bahwa di dunia ini banyak orang yang beriman, tetapi iman mereka banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, pengajaran Tuhan, saudara. Iman mereka, iman yang bukan saja kepada Tuhan, tetapi dia percaya kepada hal-hal yang bersifatnya duniawi. Dia percaya terhadap okultisme, sinkretisme, kuasa-kuasa gelap, paranormal, para dukun-dukun, para mantra, dan sebagainya, saudara. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan mengkhususkan di dalam hidup kita, dan kita dipilih untuk menjadi umat pilihannya. Dan tujuan Allah mengkhususkan ini yang pertama, kita dikhususkan karena iman, saudara. Kita membutuhkan hidup secara khusus seperti memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 tadi, saudara, di sana dikatakan, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Dan seterusnya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan hidup yang secara khusus. Seperti Tuhan Yesus memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dari yang najis, dari yang penyembahan berhala, dari dunia yang gelap ini, itu dipisahkan. Dan kita adalah umat yang dikhususkan sesuai dengan pilihannya. Karena apa? Karena kita dikhususkan karena iman. Iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang menyelamatkan untuk memperoleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Saudara, kita dikhususkan karena iman
kita dipisahkan dari kegelapan. Di dalam ayat yang ke-14b tadi saudara, di sana dikatakan, apakah bagian bersama orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Atau sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, ini perlu ada pemisahan. Ini perlu ada pengkhususan. Makanya kita orang-orang percaya dikhususkan, dipanggil, dan dipilih dari dunia ini. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang dunia, saudara. Tetapi justru di dalam dunia ini, kita harus memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, saudara. Kita menjadi terang dan menjadi garam. Ya, supaya dunia ini mendapatkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara, hidup dalam Yesus Kristus berarti dipisahkan dari Belial. Belial ini berbicara tentang kuasa gelap, setan. Kalau kita lihat di dalam ayat 15 bagian A, saudara. Saudara, kita dikhususkan karena iman tidak ada kesamaan dengan orang yang tidak percaya. Artinya kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus. Itu ada pemisahan. Makanya Tuhan pada waktu memanggil, itu dengan sebutan antara domba dengan kambing. Domba dikhususkan dan kambing juga dipisahkan. Nah, itu sebabnya di dalam dunia ini, sekalipun beragam bentuk suku agama dan berbagai macam kehidupan manusia, saudara. Tetapi Tuhan mengkhususkan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Tidak ada kesamaan dengan orang yang tidak percaya. Tidak ada kesamaan, saudara. Itu sebabnya ada pengkhususan, ada perbedaan. Hidup orang percaya dengan orang yang tidak percaya, saudara. Bagaimana argumentasi antara bait Allah dengan penyembahan berhala juga tidak bisa disatukan, saudara. Bait Allah di mana berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tetapi penyembahan berhala adalah tempat yang najis. Tempat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu berasal dari kuasa gelap. Dipisahkan dan tidak menjamah hal-hal yang najis. Kalau kita membaca ayat yang ke-17, saudara, di sana, saudara, di sana dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuannya adalah supaya kita ini hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengkhususkan kita dan menjadikan kita menjadi umat pilihannya, supaya kita ini hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, di dalam pasal 7 yang paling bawah ayat yang pertama, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas panggilannya, karena Tuhan mengkhususkan kita di tengah-tengah dunia ini oleh Tuhan dan menjadikan kita menjadi umat pilihannya. Mari kita melihat yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, tujuannya Allah memisahkan kita, mengkhususkan kita, saudara, yaitu kita dikhususkan adalah yang berkaitan dengan spiritualitas, perkara-perkara yang rohani. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Titus pasal 2, kitab Titus pasal yang kedua, ayat 11, saya bacakan demikian, kitab Titus pasal 2, ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, supaya nyata
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji Tuhan, kita lihat saudara, kita dikhususkan hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, kebutuhan-kebutuhan rohani. Bagian yang pertama supaya kita ini hidup bijaksana, hidup benar, dan kita ini hidup saleh. Kalau kita lihat di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 tadi, saudara. Ya. Lalu yang kedua supaya kita ini menjauhkan diri dari segala kejahatan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22, saudara, di sana dikatakan jauhilah segala macam kejahatan. Saudara, itu artinya saudara, kalau Tuhan mengkhususkan hidup kita yang berkaitan dengan spiritualitas, kebutuhan-kebutuhan rohani, hal-hal yang bersifat keagamaan, saudara, supaya kita ini menjauhkan diri. Ya, tadi kita membaca firman Tuhan supaya kita ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tujuannya supaya kita ini hidup di dalam kekudusan. Dan puji Tuhan, saudara, bahwa kekudusan tidak sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, saudara, tetapi kekudusan ini yang bersifat batiniah, di mana kita memperoleh pengampunan dosa, pelanggaran kita. Darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib itu untuk mengampuni segala dosa kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan, saudara. Dan takut akan Allah, termasuk salah satunya takut akan Allah adalah menjauhi segala macam kejahatan. Kita lihat saudara, di tengah-tengah dunia ini, di mana-mana terjadi banyak kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, ya, dan sebagainya, saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa kita sebagai umat Tuhan yang telah dikhususkan oleh Tuhan dan saatnya menjadi umat pilihannya, saudara. Kita dikhususkan untuk kita mengasihi. Kita punya Tuhan, saudara, mengabdi kepada Tuhan kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 24, ada dua pengabdian, yaitu kepada Tuhan, Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dan kepada Mamon, saudara. Itu sebabnya kalau kita dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, supaya kita ini mengabdi, melayani, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan kita, pemimpin kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup sesuai dengan pilihan. Makanya pilihan itu menentukan apa yang kita pilih di dalam dunia ini untuk menentukan untuk masa akan datang ke depannya, saudara. Kalau kita salah memilih, kita akan kedepannya juga kita akan binasa. Tetapi kalau pilihan kita ini tepat, pilihan yang terbaik, saudara, kita memilih kebenaran di dalam firman Tuhan, itu akan membawa kepada hidup yang kekal. Saya percaya, saudara, bahwa pilihan kita itu akan membawa dampak. Pilihan kita itu akan membawa resiko, saudara. Nah, itu sebabnya apa yang sudah kita pilih, kita tentukan, itulah yang saatnya dampaknya ke depan. Dan itu menjadi bagian kita. Ya, kalau kita salah memilih, maka sia-sialah akan hidup kita ini. Dan puji Tuhan kalau kita tetap memilih, ya, yang berkaitan dengan pilihan spiritualitas, hal-hal yang rohani, pilihan kita yang terbaik di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat, kita dikhususkan untuk kita mengasihi, supaya kita mengasihi Bapa kita. Di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, saudara,
kita tidak mungkin mengasihi Allah dan dunia pada saat yang sama. Saudara, makanya dalam mengasihi Bapa sangat ditentukan oleh pilihan kita. Mari kita belajar mengasihi Bapa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Supaya kita dikasihi Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa kasih Bapa itu ada di dalam hidup kita. Dan supaya kita dikasihi Bapa di dalam Yesus Kristus. Supaya kita mengikuti jejak Yesus Kristus. Ia menunjukkan kepada kita umat Tuhan bahwa ia hanya mau taat kepada firman Allah pada saat dia dicobai. Saudaraku yang kasih Tuhan, patutlah kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Dan saatnya kita ada dalam masa pembentukan Tuhan. Dan saat inilah, saudara, saat yang terbaik kita bisa bersekutu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sekalipun, saudara, dalam kondisi yang sangat sulit seperti ini, banyak pandemi di mana-mana, banyak penderitaan sakit penyakit, banyak kematian terjadi di mana-mana, saudara. Situasi yang sangat menakutkan. Namun puji Tuhan, kita punya Tuhan, Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita, yang memegang hidup kita dengan tangan kanan Tuhan, dan itu membawa dalam satu kemenangan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bahwa Tuhan mengkhususkan kita supaya kita ini hidup bijak, kita hidup benar, dan kita ini hidup saleh. Kita dikhususkan oleh Tuhan supaya kita menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Mari kita tetap hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama kita, dengan gereja-gereja Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya hidup kita sebagai gereja Tuhan tetap kuat, tetap kokoh, sekalipun banyak tantangan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita melalui kebenaran kita pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, bahwa Allah memisahkan kita dari dunia ini supaya kita ini menjadi miliknya, milik Kristus, dan hidup di dalam rencananya. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus merancangkan berkat hidup kita demi masa depan kita ini penuh dengan harapan. Saya percaya bahwa Allah memisahkan kita dari dunia ini supaya kita ini menjadi milik Kristus dan hidup di dalam rencananya yang indah. Kita milik kepunyaannya dan tidak ada yang sanggup menggugat kedudukan kita di hadapan Allah. Karena kita menjadi anak Allah. Status kita diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak Allah, saudara. Kita lihat yang kedua, kesimpulan yang kedua, saudara. Kita dikhususkan dari dunia ini supaya kita dikuduskan dan hanya kita dapat menyembah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya kita ini dikhususkan oleh Tuhan. Karena sistem penyembahan kita, spiritualitas kita ini tidak sama dengan cara-cara duniawi, saudara. Karena bersumber dari kebenaran secara alkitabiah. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan telah mengkhususkan kita. Tuhan telah memanggil dan Tuhan menjadikan umat pilihannya yang luar biasa. Mari kita bersama-sama, kalau kita dikhususkan oleh Tuhan, supaya kita dikuduskan, disucikan lewat darahnya, dan hanya kita menyembah kepada Yesus Kristus, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu adalah melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, saudaraku kasih Tuhan, kita dikhususkan oleh Tuhan supaya kemurnian iman kita ini tetap terpelihara oleh karena firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Puji Tuhan, saudara, kita dikhususkan supaya terus-menerus iman kita ini dimurnikan, digosok, dimurnikan secara terus-menerus supaya tetap terpelihara. Itu sebabnya bagian firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang datang kepada kita untuk memurnikan iman kita ini.
firman yang penuh dengan kuasa, firman yang penuh dengan otoritas ini terus-menerus memurnikan iman kita, supaya kita ini terus terpelihara, kita tidak jatuh dalam dosa. Kalaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi tangan Tuhan menopang kita, mengangkat kita, dan memberikan kekuatan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan menjadi berkat, menjadi bagian yang terbaik di dalam hidup kita. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita dikhususkan Tuhan untuk menjadi umat pilihannya. Firman Tuhan juga mengatakan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus ada pembaruan dari akal budi kita, dari seluruh hidup kita secara terus menerus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian yang terbaik, dan jemaat Tuhan tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah dunia ini berbagai macam kejahatan, dosa, pelanggaran, dan kegelapan. Namun, dan puji Tuhan kalau Tuhan telah mengkhususkan kita, telah memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yang boleh menguatkan kami, menghibur kami, dan terlebih memberikan pencerahan yang terbaik di dalam hidup kami. Bahwa Tuhan yang telah memanggil kami, Tuhan yang mengkhususkan kami untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Mari Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Berikan kami kekuatan untuk kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan itu menopang kami, agar hidup kami senantiasa berkenan. Tanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang datang dengan kekuatan, dengan sukacita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mengembalikan berkat lewat persepuluhan, silahkan dipersiapkan sambil kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan, silahkan masing-masing keluarga untuk memuji Tuhan sambil memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini dan kita memberikan persembahan syukur, mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita masuk di dalam doa syafaat dan sekaligus kita akan masuk di dalam doa berkat untuk mengakhiri ibadah kita secara daring pada pagi hari ini. Mari kita menyatukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hati kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan hadir melawat kami di tengah-tengah persekutuan kami bersama keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang boleh kami terima di dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kami secara terus menerus, memperbarui hidup kami Tuhan, agar hidup kami tetap kuat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun di tempat keluarga. Tuhan, kami mendoakan kiranya Tuhan berkati, baik itu mendoakan para suami dengan tugas tanggung jawab sehari-hari. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat para suami dalam menjalankan tugasnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan yang baru Tuhan. Juga mendoakan para istri yang setia mendampingi suaminya. Tuhan juga berkati, berikan kesabaran, berikan kesehatian sebagai suami istri dalam keluarga mereka masing-masing. Kami mohon berkat untuk jasmani rohani, berkat damai sejahtera sukacita dalam keluarga mereka. Berilah mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami mendoakan juga untuk anak-anak kami Tuhan, yang masih dalam masa liburan pembelajaran dengan daring. Tuhan, kami mendoakan kiranya Tuhan berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Berilah mereka hikmat, kepandian, kepintaran, kecerdasan Tuhan. Yang bekerja Tuhan juga berkati lewat pekerjaan mereka, agar anak-anak kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mendoakan biarlah masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami, baik yang ada di Surabaya, di Gresik dan sekitarnya, luar kota, bahkan yang ada di luar pulau.
baik orang tua kami, semua famili kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mendoakan, Tuhan juga berkati mereka Bapa, lindungi mereka, agar mereka tetap kuat, mereka tetap dalam keadaan sehat. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati, kalaupun di antara anak-anak-Mu yang pagi hari ini, mereka yang kelemahan tubuh, mereka yang sakit, Tuhan jamah pulihkan dengan kuasa darah-Mu, sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka. Yang kekurangan Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Engkaulah sumber segala berkat. Memberkati seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati persembahan syukur maupun persepuluhan yang boleh kami kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan berkati Bapa, agar persembahan ini juga menunjang pekerjaan Tuhan. Dan maka Allah sumber segala berkat itu akan mengembalikan dengan berlimpah-limpah setiap anak-anak-Mu yang setia memberkati pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi ini dimanapun. Gereja-gereja Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, di mana mereka sedang bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami mendoakan kiranya Tuhan berkati pimpinan kami, Sinode GKIN bersama staf, mendoakan para hamba Tuhan di gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia ini Tuhan. Memberkati juga orang-orang yang setia, menopang, mendukung, menyalurkan berkat juga untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Kami juga mendoakan untuk bangsa negara kami. Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin kami, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri yang membantu presiden dan wakil presiden. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati para gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai yang ada di pelosok-pelosok terpencil. Juga kami mendoakan kiranya Tuhan juga berkati mereka sebagai abdi negara, supaya mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami rindu Bapa, bangsa negara kami tetap di dalam penyertaan Tuhan. Penuhi dengan kemuliaan-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk semua provinsi yang ada di Indonesia ini, semua kota, kabupaten, sampai di pedesaan, di pelosok-pelosok. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati, sehingga bangsa negara kami ini tetap kokoh, tetap kuat, dan sejahtera. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang dalam bulan-bulan ini mereka berulang tahun. Kami berdoa biarlah berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat sukacita. Mari Tuhan lewat ulang tahun mereka semakin bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tahun-tahun yang akan dilewati biarlah penuh dengan harapan, dengan berkat Tuhan. Kami mendoakan Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang menjadi pergumulan kami, khususnya bangsa negara kami yang masih diliputi dengan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Tuhan, kami mendoakan biarlah bangsa negara ini dibebaskan dari segala COVID-19 ini Tuhan. Dan kami semua pulih dalam keadaan sehat. Kami mengerjakan tugas sehari-hari dengan sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan berpisah. Jemaat-jemaat Tuhan yang akan melaksanakan tugas sehari-hari, baik mereka yang istirahat di rumah maupun yang akan melaksanakan tugas. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Jagai Tuhan, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, dari roh-roh jahat, penyakit, kuasa gelap, orang-orang jahat Tuhan, semua singkirkan. Terangi dengan kemuliaan-Mu Bapa, supaya anak-anak Tuhan tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya arahkanlah hatimu. Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, serta penghiburan kekuatan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal, senantiasa menyertai, memberkati dan memberikan kemenangan
kepada seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini sampai kekal selamanya. Terimalah berkat ini dengan sukacita. Di dalam Yesus Kristus sumber segala berkat, kami berdoa, kami percaya Tuhan dengar doa kami. Dan pagi ini kami akan mengakhiri ibadah kami demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah selesai ibadah kita masing-masing keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti sambil menunggu informasi dan kondisi kita masih ada di dalam ibadah secara daring. Nanti semua akan dipandu dari gereja. Ya, oleh sebab itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan atas perhatian kerjasama yang baik dalam kita menjalankan ibadah secara daring atau online. Ini tidak mengurangi berkat sukacita kita, semangat kita, seperti kita ibadah di gereja Tuhan. Ya, oleh sebab itu kami menyampaikan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Ya, akhirnya selamat pagi, selamat berhari Minggu. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, haleluya, amin.